dan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwana fid din, ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa kembali majelis melanjutkan pelajaran kita kitab Nawaqidul Islam li muallifihi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masih di pembatal yang pertama dari 4 macam poros Syirkul Akbar. Terakhir kemarin kita bahas Syirku At-Ta'ah, syirik dalam ketaatan, yaitu mentaati selain Allah secara mutlak di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dia mengganti agama Allah, dia ketahui seperti itu, kemudian dia ikuti dan ditaati, maka yang mengikuti dan mentaati tadi terperosok kepada Syirkul Akbar. Pelakunya musyrik, keluar dari al-Islam. Dan nanti dibedakan ya dalam menghukumi seseorang antara perkara yang khafi dengan perkara yang zahir. Perkara yang tersembunyi, yang butuh penjelasan lebih, itu tidak serta-merta orang yang terperosok di dalamnya kemudian kita kafirkan atau kita hukumi musyrik. Ya. Tapi perkara yang zahir, yang maklum, yang nampak jelas, seperti berdoa, istighosah, isti'adah, atau menyembelih korban kepada selain Allah, itu maklum, ma'ruf. Maka pelakunya musyrik kafir tanpa uzur, kecuali dia betul-betul bodoh dan beruzur mengangkat kebodohannya. Mungkin tinggal di pedalaman, atau baru keluar dari kekafiran, atau Allah takdirkan dia memang bodoh, tidak bisa belajar dan diajari. Nah, itu baru uzur. Adapun yang tinggal di tempat yang banyak informasi, mudah mendapatkan kajian, dia cerdas, dia bisa membaca, dia bisa mendengar, dia bisa mengakses, lalu dia tidak mau melakukan itu, atau bahkan malah menolak, maka tidak ada uzur. Dia musyrik kafir. Ya. Kemudian 2 hal yang perlu dibedakan antara hukum dia musyrik kafir dalam kita mensikapinya dengan hukum yang berkonsekuensi hukuman. Nah, itu dibedakan. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik besar yang zahir maklum, maka sikap kita, hukum kita, dia musyrik kafir dan diperlakukan sebagai seorang musyrik kafir. Kalau mati tidak
ikuti jenazahnya, tidak disolatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya, musyrik, kafir. Urusan di akhirat, urusan dia dengan Allah. Jelas ya? Yang kedua, orang yang dihukumi musyrik kafir di hadapan qadhi, mahkamah. Maka ini berkonsekuensi hukuman. Kalau qadhi, hakim menetapkan dia kafir musyrik, maka boleh dia dibunuh. Siapa yang membunuhnya? Ya qadhi, hakim, bukan kita. Jelas maksudnya? Bedanya dipahami di situ ya. Jadi jangan disamaratakan. Jadi orang yang kita lihat dohirnya dia musyrik kafir, kita hukumi musyrik kafir, dan kita muamalai sebagai orang musyrik kafir di dunia. Adapun di akhirat, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa boleh dibunuh? Enggak boleh. Itu bukan wewenang kita. Dibunuh itu sudah ditegakkan hujah, yang menegakkan ini hakim atau qadhi. Paham ya? Itu. Nah, ini dibedakan. Karena kita belajar nawaqidul Islam untuk menjaga diri kita supaya mauqif kita benar dan iman kita terjaga. Bukan untuk mencari mangsa untuk kita hukumi. Bukan. Itu urusan qadhi, urusan hakim. Nah, jelas ini bedanya ya. Nah, supaya kita nggak terperosok kepada pemahaman yang keliru. Ya. Kembali ke pelajaran kita. Di antara jenis syirik besar yang terakhir yang belum kita bahas adalah syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta. Syirik dalam kecintaan. Yaitu yang dimaksud syirik dalam kecintaan itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala fil mahabbah, dalam cinta yang sifatnya ubudiyah. Cinta yang mengharuskan atau menuntut orang yang mencintai tadi menghambakan diri dengan cintanya. Sehingga ada tadzallul. Tadzallul itu menghinakan diri. Karena asal ibadah itu dzul, menghambakan diri. Ada ta'zim, ada pengagungan kepada yang dicintai sebagaimana yang diberikan kepada Allah. Itu baru syirik besar. Syirik dalam apa? Mahabbah, dalam cinta. Jadi mencintai selain Allah sebagaimana cinta yang mestinya diberikan untuk Allah. Itu baru syirik. Dan syirkul mahabbah ini kesyirikan yang terjadi pertama kali di umat manusia. Itu syirik mahabbah. Syirik dalam apa? Dalam cinta. Itu kesyirikan yang pertama kali terjadi di tengah-tengah umat manusia. Itu syirkul mahabbah. Syirik dalam cinta. Yaitu apa yang dilakukan oleh kaum yang Allah utus kepadanya Nuh alaihi salam. Jadi ghulu, berlebihan kepada orang saleh. Dicintai sebagaimana cintanya kepada Allah. Ini cinta mesti diberikan kepada Allah, diberikan kepada tokoh-tokoh yang mereka cintai. Akhirnya diberi ibadah. Dan ini yang banyak terjadi seperti itu di kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyatakan tentang mereka, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ini wadda, suwa'a, yaghutha, ya'uqa, nasra itu nama orang-orang saleh di kalangan umatnya Nuh alaihi salam. Lalu diagungkan, dicintai berlebih-lebihan. Akhirnya cinta ini yang mestinya khusus untuk Allah dibagi dengan selain Allah. Nah, ini syirik dalam apa? Mahabbah. Jadi mereka mengatakan, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Dan jangan pula kalian tinggalkan
Waddah, Suwa'ah, Yaghutha, Ya'uqah, Nasra. 5 orang soleh. Jadi karena cintanya yang sangat kepada mereka, akhirnya diberi peribadahan. Dijadikan mereka syufa'a indallah. Nanti pada pembatal kedua dibahas itu. Nah, lihat perilaku umat sekarang ini. Ya, kadang-kadang hulu kepada orang soleh, dicintai berlebihan sampai diberikan kepada mereka hak-hak Allah. Dipanggil-panggil. Ya, dengan alasan cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi yang biasa, akhirnya mereka beribadah kepada Syekh Abdul Qadir. Ya, beribadah kepada kiai-kiai mereka atau orang-orang yang mereka anggap orang-orang soleh, wali-wali. Nah, ini terperosok pada syirik mahabbah, dan nanti runtutannya banyak karena syirik mahabbah ini asal kesyirikan. Asal segala kesyirikan itu syirkul mahabbah. Karena cinta itu mutaharrik, motor penggerak. Orang kalau sudah senang apa saja dia kerjakan. Ibadah pun diberikan. Akhirnya beristighosah kepada mereka yang dicintainya. Isti'adzah kepada mereka, memberikan korban kepada mereka, dan ibadah-ibadah yang lain. Syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Nah, ini syirik yang pertama kali terjadi di umat manusia pada kaumnya Nuh. Dalam ayat ini, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Nah, itu syirik dalam cinta. Ya, kadang orang saking cintanya kepada tokoh, tokohnya salah, sudah jelas salah, nggak boleh salah. Salahnya aja bener, apalagi benernya, gitu ya. Dianggap di dadanya ada malaikat, kan gitu. Masih hidup sudah diperlakukan seperti itu. Begitu mati, lihat apa yang mereka lakukan kepada orang ini di kubur-kubur mereka. Akhirnya diibadahi dari selain Allah, ya. Itu syirkul mahabbah. Jadi intinya memberikan cinta kepada selain Allah dengan cinta yang mestinya untuk Allah. Kalau mencintai selain Allah boleh, tapi jangan dengan cinta yang mestinya untuk Allah. Ya. Dalil dari syirik mahabbah ini tadi surat Nuh ya, ayat berapa? 23 ya, ayat 23. Nanti dicari di Quran. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah." Di antara manusia itu ada yang menjadikan dari selain Allah itu andad, tandingan-tandingan bagi Allah. An-niddu, andad itu mufradnya niddun. An-niddu itu kata ulama maknanya mencakup 2 hal. Jadi niddun enggak dikatakan niddan kecuali terkandung padanya dua perkara. Yang pertama al-mislu wal musyabahah. Apa itu? Al-misl wal musyabahah. Semisal dan serupa. Jadi kalau menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah, jadi ini dijadikan semisal dan serupa dengan Allah. Nah, ini syirik, tidak boleh. Baik dalam rububiyah atau dalam uluhiyah atau dalam nama dan sifat. Yang kedua makna an-niddu itu ad-diddu wal mukhalif. Lawan, tandingan. Jadi sesuatu itu enggak dikatakan niddan kecuali mencakup padanya 2 nama. Kalau dijadikan niddan berarti dijadikan semisal dengan Allah, dijadikan serupa dengan Allah, dijadikan sebagai lawan dan tandingan bagi Allah. Buktinya apa? Buktinya yang mestinya ini khusus hak Allah
diberikan kepadanya. Berarti ketika hak Allah khusus diberikan kepadanya, dibagi dengannya, berarti nya tadi sudah dijadikan apa? Niddan lillah. Dan itu syirkul akbar. Ya, dijadikan tandingan bagi Allah. Nah, sekarang kita lihat ayat ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Di antara manusia ada yang mengangkat, menjadikan dari selain Allah andadan sebagai tandingan-tandingan bagi Allah. Bagaimana bentuknya? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka diserupakan dan disamakan, dijadikan tandingan bagi Allah dalam kecintaan. Jadi cinta yang mestinya untuk Allah diberikan yang semisal itu kepada selain Allah. Berarti sesuatu yang dia angkat lalu diberi cinta semisal cinta untuk Allah, berarti sudah dijadikan apa? Tandingan bagi Allah. Itu bentuk syiriknya. Nah, sesuatu itu ya terserah, bebas. Mau nabi, mau malaikat, orang soleh, setan, jin, istri, anak, harta, dan seterusnya. Jelas ya? Itu syirkul mahabbah. Nah, ini porosnya syirik, kata Ibnul Qayyim. Syirik yang paling syirik, asli syirki, itu syirkul mahabbah. Jadi pokok dari pokoknya kesyirikan itu syirik dalam cinta. Karena orang itu nggak mungkin memberikan korban kepada selain Allah, atau istighosah kepadanya, atau isti'adzah kepadanya, atau doa kepadanya, kecuali dicintainya. Jelas ya? Itu syirkul mahabbah. Jadi dijaga kecintaannya itu. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan cinta itu, beliau jelaskan ada 4 macam. Beliau mengatakan ada 4 macam cinta yang wajib seorang bisa membedakan 4 macam cinta ini. Wajib, harus tahu, nggak ada uzur. Nanti yang nggak hadir diberitahu, kan begitu ya. Liyuballighu sami al-ghaib, yang mendengar menyampaikan kepada yang gaib kalau mampu. Kalau gagal faham jangan. Jadi yajibut tafriq bainaha wa innama dhalla man dhalla bi adami tamyiz bainaha. Hanyalah orang itu tersesat dengan apa yang menjadikan dia tersesat, disebabkan tidak bisa membedakan 4 macam cinta ini. Nah, ini penting dibedakan 4 macam cinta. Kalau nggak bisa membedakan bisa salah. Kalau salahnya ringan mudah. Kalau syirkul mahabbah ini, masya Allah. Ya. Taib, ahaduha, yang pertama kata beliau. Nanti dirangkum sesuai dengan bahasa yang antum pahami, ya. Ahaduha mahabbatullah. Pertama, cinta kepada Allah. Mencintai Allah. Ini wajib loh ya. Kalau ini aja nggak ada, kafir dia. Karena kita ini diciptakan oleh Allah untuk mencintai Allah. Kita ini dengan cinta kepada Allah itu seperti ikan sama air, lebih dari itu. Kemarin udah diumpamakan. Kalau hati kita nggak ada cinta kepada Allah, mati hati itu. Minta sama Allah hati yang lain. Mahabbatullah ya, cinta kepada Allah. Kata beliau, wala takfi wahdaha fin najati min adzabillahi wal fauzi bisawabihi. Tapi jenis cinta ini saja belum mencukupi seseorang, pemiliknya, untuk selamat dari azab Allah dan beruntung mendapatkan pahala. Jadi cinta kepada Allah saja belum cukup untuk selamat dari azab Allah dan meraih pahala Allah. Belum cukup. Untuk masuk surga dan selamat dari neraka belum cukup. Kalau hanya mencintai Allah. Saya cinta sama Allah, titik, udah. Terus nggak ngapa-ngapain, nggak cukup. Kenapa? Fa innal musyrikina
wa ubadas salibi wal yahuda wa ghairahum yuhibbunallah. Karena orang-orang musyrik, orang-orang penghamba salib, Nasrani, orang-orang Yahudi dan selain mereka, mereka juga mencintai Allah. Orang Yahudi itu juga cinta sama Allah. Orang Nasrani juga cinta sama Allah. Tuhan mereka ya Allah, yang mereka sebut Allah. Yahudi Tuhannya juga Allah. Berarti masih bersekutu. Kalau hanya cinta kepada Allah saja, masih sama kita dengan Yahudi, kita dengan orang musyrik. Orang-orang musyrik itu disebut musyrik karena masih ada cinta sama Allah. Cuman dia sekutukan. Abu Lahab itu juga mencintai Allah. Dia biasa sebut Allah itu, ya Allah. Orang-orang musyrik dulu ada yang namanya banyak Abdullah, biasa. Berarti cinta ini saja cukup atau belum cukup? Belum cukup. Ini kata beliau. Karena masih bersekutu, masih sama. Kalau hanya ini saja tahapannya, kita sama orang musyrik nggak ada bedanya gitu loh. Kita sama Yahudi belum ada yang membedakannya. Kalau cuma cinta kepada Allah titik. Maka cinta itu ada konsekuensinya, ada tuntutannya, ada pembuktiannya. Antum saja kalau dicintai nggak ada buktinya, mau enggak? Kalau mau ya mengenaskan, kan gitu ya. Kasihan antum. Tuh. Kata beliau, kemudian as-sani yang kedua, jenis yang kedua, mahabbatu ma yuhibbullah, mencintai apa yang Allah cintai. Nah, jadi setelah cinta kepada Allah, yang kedua mencintai apa yang Allah cintai. Perhatikan ini, ya. Wa hadhihi hiya allati tudkhiluhu fil Islam wa tukhrijuhu minal kufri. Poin cinta yang kedua inilah yang memasukkan seorang ke dalam Islam dan mengeluarkan dari kekafiran. Ini yang menentukan. Jadi kalau cinta sama Allah titik belum cukup. Karena belum ada bedanya kita dengan orang-orang musyrik kafir. Apa yang membedakan? Mencintai apa yang Allah cintai. Baru ini fase pembeda antara seorang muslim ahli tauhid dengan selain mereka. Ya, mencintai apa yang Allah cintai. Jenis cinta yang kedua ini, mencintai apa yang Allah cintai ini, tingkatan pada manusia berbeda-beda. Tapi kalau sampai tidak ada, dia belum muslim. Gitu loh. Allah senang sama sholat, kita nggak suka. Allah senang sama iman, kita benci sama iman. Allah cinta sama tauhid, kita benci sama tauhid. Ya kita bukan muslim. Jelas ya? Nah, tingkatannya berbeda-beda. Maka beliau katakan, wa ahabbun nasi ilallahi aqwamuhum bihadhil mahabbah wa asadduhum fiha. Dan manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling lurus dalam cinta jenis ini dan paling kuat dalam cinta jenis ini. Yaitu mencintai apa yang Allah cintai. Semakin bagus, semakin sempurna, semakin kuat cintanya dalam fase ini, berarti dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, jenis cinta yang kedua. Nah, dipahami baik-baik. Dan dilatih, itu harus diupayakan. Kalau nggak diopai ini, nggak tumbuh cinta itu. Harus diopai ini. Makanya ibadah itu bukan rutinitas. Ibadah ya ibadah, taqarrub kepada Allah. Ada nilainya. Salat jangan hanya rutinnya salat. Cintai betul salat itu. Gitu ya. Karena itu disebutkan ada, kalau seperti jelaskan Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu taala, seorang itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan kerugian dan kesia-siaan terhadap urusannya kalau dia memiliki 3 perkara. Berapa? 3. Coba kita perhatikan. Yang pertama, as-sidqu ma'allah
fi hubbi ma ahabbahullah wal bughdi ma naha Allahu anhu. Jujur bersama Allah di dalam mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah larang. Nah, jujur di dalam mencintai apa yang Allah cintai, yang Allah perintahkan. Jujur betul bersama Allah. Dia cintai betul. Bukan hanya di lisan, saya suka sholat, tapi di sini, enggak. Betul-betul dia cintai. Dari hati. Ini pertama. Jujur dalam cinta. Siapa yang tahu cinta kita ini jujur? Ya Allah. Kemudian kita sendiri. Makanya biasa bicara itu sama Allah. Kalau sama orang itu gampang nggak jujur. Kan gitu. Ya. Kita lanjutkan sedikit. Jadi tadi saya tambahkan penjelasan Syekh Abdul Razak Al-Badr Alhamdulillah Ta'ala tentang 3 perkara. Kalau seorang itu memiliki 3 perkara ini, maka Allah tidak akan membuat urusannya sia-sia. Yang pertama, as-sidqu ma'allah fi hubbi ma ahabbahullah wal bughdi ma naha anhu Allahu subhanahu wa ta'ala. Jujur bersama Allah di dalam mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah larang. Jadi dibenci betul. Jujur. Yang kedua, as-sidqu fi mujahadatin nafsi fi hubbi ma ahabballah fi tahqiqi hubbi ma ahabbahullah wal bughdi ma nahallahu anhu. Jadi jujur di dalam memperjuangkan dirinya dalam mempraktekkan mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah larang. Jadi betul-betul dipraktekkan. Ini yang Allah cintai betul-betul dilaksanakan. Ketaatan betul-betul dikerjakan dengan jujur, dengan mujahadatun nafsi. Berjuang maksimal untuk melaksanakan ketaatan. Melawan sifat malas. Ya, dari apa yang Allah sukai. Salat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, jujur. Puasa atau ibadah-ibadah yang lain. Dan membenci apa yang Allah larang. Jadi dengan kesirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, benci betul. Bukan hanya lahirnya. Bukan terpaksa nggak dikerjakan. Andaikan tidak dilihat orang, ada kesempatan, mau dia. Nah, ini nggak jujur namanya. Makanya dalam Rasail Ibn Rajab, beliau mengatakan, orang yang takut kepada Allah yang benar, itu bukan orang yang bercucuran air mata sampai bengkak matanya menangis kepada Allah. Bukan itu hakikatnya. Tapi orang yang takut betul kepada Allah itu, orang yang di saat dia senang kepada hal yang Allah haramkan, dan dia mampu mengerjakan dan mengambilnya, lalu tarakahu, dia tinggalkan. Kesempatan untuk berbuat dosa ada. Kemampuan siap, tapi dia tinggalkan. Karena kejujuran dia di dalam kebenciannya kepada apa yang Allah benci. Ini 2. Kedua. Yang ketiga, dawamul isti'anati billah. Selalu meminta pertolongan kepada Allah. Nah, 3 hal tadi. Jujur di dalam mencintai. Cinta itu amalan hati. Dan jujur dalam membenci apa yang Allah benci. Yang kedua, jujur dalam mengupayakan, mempraktekkan, mengamalkan apa yang merupakan ketaatan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, selalu meminta pertolongan kepada Allah. Itu mahabbah ya. Nah, kita lihat yang kedua tadi. Jadi, poin yang kedua yang menentukan mencintai apa yang Allah cintai. Kata beliau, inilah yang memasukkan seorang ke dalam Islam dan mengeluarkan dari kekufuran. Semakin bagus cinta seseorang dalam bab ini, semakin dia dicintai oleh Allah. Semakin kurang, semakin jauh dari cintanya Allah. Tidak ada
tidak ada cinta Allah untuknya. Dia kufur. Jelas ya? Jadi tidak cukup cinta kepada Allah saja. Buktikan dengan mencintai apa yang Allah cintai. Kemudian ats-tsalis, yang ketiga, al-hubbu lillahi wa fihi. Mencintai sesuatu karena Allah dan di dalam ketentuan Allah. Mencintai sesuatu karena Allah. Boleh mencintai selain Allah, tapi dicintainya karena Allah. Sesuatu itu kalau dicintai bukan karena Allah, Allah akan jadikan itu sebagai azab bagi dia. Imma fid dunya, imma fil akhirah. Imma fid dunya wa fil akhirah. Coba kalau antum mencintai istri bukan karena Allah, wah, jadi musibah bagi antum. Harta dicintai bukan karena Allah, jadi azab. Ya, fid dunya wa fil akhirah. Makanya orang yang mengejar harta tidak pakai perhitungan dengan syariat Allah itu, dia capek dan dia tersiksa. Bukan malah dapat, malah nggak dapat. Ya benda, kejar sampai habis-habis, malah nggak dapat juga. Kerja berangkat pagi pulang petang tapi nggak bawa apa-apa. Beda sama burung kan gitu ya. Ada burung, masya Allah, tawakulnya tinggi. Maka prinsip mencari rizki itu pertama harus kita iman dengan takdir bahwa rizki itu sudah Allah tentukan. Kita cuma suruh berbuat, bergerak, udah. Bagian hari itu sudah Allah tentukan, nggak akan bertambah. Antum mau kejar sampai malam sama dengan antum kejar tidak sampai malam, sama aja. Maka kemarin udah kita terangkan, dua pokok yang sumbernya satu nggak mungkin benturan. Perintah mencari maisha dari Allah, perintah ibadah juga dari Allah, jangan dibenturkan. Padukan dengan bagus. Yakin semua sudah ditentukan oleh Allah. Cari maisha sampai nggak sempat ngaji loh. Salat sampai di jamaah terus. Atau masbuk terus. Insyaallah. Baik. Jadi al-hubbu lillah wa fihi. Kata beliau, wa hiya min lawazimi mahabbati ma yuhibbu. Ini termasuk kelaziman dari mencintai apa yang Allah cintai. Jadi penyempurna. Bukti dari mencintai apa yang Allah cintai itu mencintai sesuatu karena Allah. Maka cintai anak karena Allah, cintai istri karena Allah, cintai harta, boleh? Nggak tahu yang ini saya, ya. Cintai saudara sama muslim karena Allah. Nanti akan menjadi kebaikan. Ya. Kalau kita cintai orang itu karena Allah, kita nggak akan minta balasan kepadanya. Selamat dari manusia itu perkara yang paling berat, kata Imam Ahmad. Apa thariqahnya, kata beliau? Tunaikan hajat manusia dan jangan kamu sekali-kali menuntut manusia untuk menunaikan hajatmu. Sudah, layani manusia, berikan hajat dia, titik, sudah. Gak usah minta, ditunggu-tunggu terima kasihnya. Tersiksa dia nggak pernah terima kasih. Iya toh? Kita nggak bisa tidur sendiri malah. Tapi ini berat. Kata orang yang dijawab oleh Imam Ahmad, wallahi innahu la tsaqil. Itu sungguh berat ya Imam Ahmad. La'allaka taslam. Kalau kamu mau ya barangkali kamu bisa selamat dari manusia. Kalau nggak bisa. Berat apa? Agak ringan. Nah itu. Jadi kaidahnya Masya Allah kayak ini. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa wala syukur. Sudah kasih makan, selesai. Gak usah dipikir itu. Dia terima kasih ya alhamdulillah, enggak ya sudah. Enggak ditunggu-tunggu. Dan ini berat. Karena ikhlas itu berat. Ya. Jadi al-hubbu lillah wa fihi, tapi itu perlu dilatih. Jiwa kita ini perlu dilatih. Ikhlas itu perlu dilatih. Jujur juga perlu dilatih. Kalau nggak pernah diopeni, wallahi selamanya nggak bisa jujur. Makanya ikhlas itu kata Imam Ibnu Qayyim harus dilatih dengan muhasabah diri, dilatih terus. Kalau nggak, orang itu terbiasa syirik dianggap ikhlas. Terbiasa riya dianggap ikhlas. Berbuat apa saja kalau nggak diucapkan, kayaknya nggak marem.
Itu loh. Ya nggak semua orang ke orang khusus lah. Saya kemarin ya alhamdulillah dikit-dikit masjid itu ya 5.000. Sudah benar-benar Allah sembunyikan, ya nggak sabar. Kenapa? Nggak biasa ikhlas, nggak dilatih gitu. Gitu. Maka perlu dilatih. Ikhlas, jujur itu perlu dilatih. Dalam kita muamalah dengan manusia itu sebagai latihan kita untuk jujur, untuk ikhlas, untuk sabar, dan semua perangai-perangai ketaatan. Ya. Nah, wala yastaqimu mahabbatu ma yuhibbu illa fihi walahu. Tidak akan lurus cinta seorang terhadap apa yang Allah cintai kecuali dicintai karena Allah dan dicintai dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dicintainya karena Allah, cara mencintainya juga mengikuti petunjuknya Allah. Lalu berlebihan mencintainya. Cinta yang membiarkan maksiat, ini bukan cinta, itu kebohongan. Alasan antum sayang sama istri, dibiarkan istrinya maksiat, nggak berhijab, membuka aurat, pergi tanpa mahram. Ini bukan cinta, itu ketertipuan. Alasan cinta sama anak nggak dididik. Itu yang dikomentari oleh Imam Ibnul Qayyim. Kebanyakan orang tua, khususnya ibu, salah dalam mencintai anak. Dianggap itu cinta, padahal itu bukan kecintaan. Karena mencintai anak adalah apa? Memaksa anak supaya beradab dengan adab Islam. Dipaksa dengan tahapannya masing-masing. Kalau anak melanggar agama Allah dibiarkan, kasihanlah, masa jam segini dibangunkan, masih baru tidur. Ini enggak cinta. Enggak pernah diajari salat, dibiarin saja. Serahkan sama tetangganya, ya kalau mau omongi, kalau enggak, ya begitulah anak saya itu. Bapaknya juga kayak gini. Ya, nah itu jenis cinta yang ketiga, mencintai karena Allah. Sekali lagi itu perlu dilatih, kita ini kalau nggak melatih cinta kita, anak kepada antum, antum kepada anak atau sesama kita ini karena Allah, wallahi nggak akan bisa. Ada gesekan dikit aja rusak, ditebar dikit aja sama setan, itu udah berpecah belah kita ini. Kondisi salafin hari ini kan begitu, cintanya rapuh, nggak kayak dulu. Kenapa? Karena banyak bangkai. Bangkai itu apa? Dunia. Nah, banyak bangkai itu terus rebutan. Anjing itu kalau nggak ada bangkainya, nyaman mereka bersaudara main bersama. Begitu antum kasih sekerat bangkai, kulit sudah nggak ada orang doyan, rebutan anjing itu saling gonggongi, saling cakar dan seterusnya. Tengkar, rebutan bangkai. Nah, ini makanya harus dilatih kejujuran cinta itu. Sehingga kita mau menasihati, kita mau menegur. Kadang-kadang kita juga mau berkorban. Itulah cinta karena Allah SWT. Ya, taib. Yang keempat, nanti nggak rampung lagi ya. Jenis yang keempat kata beliau, al-mahabbatu ma'allah, cinta bersama Allah. Nah ini yang dimaksudkan, wahiyal mahabbatu syirkiyah. Inilah cinta syirik itu. Mencintai sesuatu bukan karena Allah, tapi bersama Allah. Jadi disamakan ini cintanya seperti mencintai Allah. Al-mahabbatu ma'allah, mencintai ma'a bersama Allah, taswiyah, menyamakan. Nah ini yang cinta mahabbah apa? Syirkiyah. Ini yang dimaksud cinta dalam syirik. Cinta dalam apa? Syirik dalam cinta itu di situ. Mencintai sesuatu bersama Allah. Yang benar bagaimana? Mencintai sesuatu yang benar itu bagaimana? Karena Allah, di dalam ketentuan Allah, bukan bersama Allah. Kalau bersama itu disamakan. Akhirnya hak yang mestinya untuk Allah juga dibagi dengan yang dicintainya. Ini sirkul mahabbah, mahabbah syirkiyah, cinta yang menjadi kesyirikan. Wa kullu man ahabba say'an ma'allah, kata Imam Ibnul Qayyim, setiap orang yang mencintai sesuatu bersama Allah, bukan karena Allah ya, bersama Allah, la lillah, bukan karena Allah, wala min ajlihi, bukan karena Allah, bukan dengan sebab Allah, wala fihi, dan tidak dengan ketentuan Allah, faqad ittakhadahu niddan min dunillah. Berarti sesuatu tadi yang dicintai sudah dia angkat sebagai tandingan bagi Allah, sudah semisal Allah. Itu rumusnya.
Setiap orang yang mencintai sesuatu selain Allah, tidak dicintai karena Allah, tidak karena sebab Allah, tidak dalam ketentuan Allah. Sebabnya bukan karena ini, maka dia telah menjadikan sesuatu tadi dicintainya bersama Allah. Berarti sudah dipersekutukan kepada Allah. Jelas ya? Bedanya di situ. Faqad ittakhadahu niddan min dunillah wa hadhihi mahabbatul musyrikin. Inilah bentuk kecintaan orang-orang musyrik. Dicintai orang solehnya bukan karena Allah, tapi malah diangkat dicintai bersama Allah. Hidup atau mati. Akhirnya minta-minta kepadanya. Ya Syekh Fulan, agisni. Ya Syekh Fulan, a'idni. Lindungilah aku. Menyembelih ini bismi Syekh Fulan, disembelih. Nah itu ngalap berkah kepada selain Allah karena cinta. Diusap-usap kuburnya, dia panggil-panggil itu, minta berkah. Berkah itu yang punya siapa? Allah. Ini berarti mencintainya bukan karena Allah dan bukan dalam ketentuan Allah. Berarti sudah diangkat sebagai sesembahan selain Allah. Jelas ya? Ini 4 jenis cinta yang masuk dalam syirkul mahabbah adalah jenis yang keempat. Ya. Jadi demikian ada 4 jenis syirik besar. Yang pertama syirku dakwah, yang kedua syirku al-iradah wan niyah wal qasdu, yang ketiga syirku ta'ah, yang keempat syirkul mahabbah, dan ini dasar dari segala kesyirikan. Musyrik pasti mencintai, tapi yang dicintai selain Allah, bersama Allah. Sehingga dengan itu dia rela berkorban, dia sampai rela melakukan semua aktivitas seberat apapun dilakukan. Coba orang-orang kampung di Lampung ibaratnya. Ibu-ibu sudah tua, kadang miskin, untuk kebutuhan hidup aja kurang, dia kumpulkan dana untuk ziarah kubur-kubur orang soleh. Sampai sebegitu itu siap berkorbannya. Kenapa? Karena dicintai. Akhirnya minta-minta di sana, ngalap berkah, berdoa, istighosah, isti'adzah. Untuk berbuat syirik itu harus bayar. Memberikan waktu, tenaga, bahkan anak bayinya diajak untuk berbuat syirik, belum tahu apa-apa. Sudah diajari apa? Syirik. Masya Allah. Pergi tanpa mahram untuk berbuat syirik. Ini realita. Kalau diingkari, marah. Tapi ya sabar, gitu ya. Jelas ini ya? Taib. Demikian insyaallah selesai pembatal yang pertama. Nanti pertemuan berikutnya biidznillah kita lanjutkan pembatal yang kedua biaunillahi subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.